Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang ke YouTube channel aku. Nah, jadi di video kali ini aku bakal bahas satu topik yang cukup menarik, dan topik ini juga keberlanjutan dari topik sebelumnya. Nah, jadi kalau sebelumnya kita udah bahas terkait dengan teori perbankan syariah pada prinsip dan juga praktik, nah maka kali ini kita akan bahas yang lebih spesifiknya lagi, yaitu terkait dengan praktik perbankan syariah di Indonesia. Nah, kita akan bahas peluang dan juga tantangannya gitu. Nah, oke, untuk itu mari kita langsung saja masuk pada pembahasannya. Ya, oke, baik teman-teman. Kalau kita bicara tentang praktik perbankan syariah di Indonesia, kita nggak cuma ngomong soal sistem tanpa bunga. Nah, jadi kita sedang bicara tentang bagaimana prinsip Islam ya diterapkan dalam dunia keuangan modern gitu. Jadi dunia tuh seringkali diwarnai dengan kompetisi dan juga ketidakpastian. Oke, untuk Indonesia sendiri ya, Indonesia tuh memiliki posisi yang unik gitu. Kenapa? Karena sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya menjadi pusat ekonomi syariah global gitu. Nah, dan kenyataannya kita sedang menuju ke sana ya. Nah, teman-teman, data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tahun 2024 ya menunjukkan bahwa total aset perbankan syariah di Indonesia itu sudah menembus atau sudah mencapai 760 triliun. Wow. Nah, dengan pertumbuhan yang sekitar 12% per tahun, artinya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah itu makin kuat gitu ya. Tapi tentu belum tanpa tantangan gitu. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan terkait dengan tantangannya, kita lihat dulu nih sedikit gambaran dari praktik gitu. Jadi perbankan syariah di Indonesia itu mulai berkembang sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia, yaitu pada tahun 1992. Jadi dulu sistemnya pada saat itu masih sangat sederhana ya, hanya produk tabungan dan pembiayaan berbasis bagi hasil gitu. Nah, sekarang sudah berkembang menjadi ekosistem besar gitu. Jadi ada Bank Syariah Indonesia ya, BSI, dan puluhan unit usaha syariah, bahkan ratusan gitu ya, bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS gitu. Nah, bank-bank ini menjalankan prinsip utama syariah ya, mulai dari larangan riba ya, larangan gharar ataupun larangan maisir gitu. Nah, untuk ketiga larangan ini kita sudah bahas pada video sebelumnya ya. Oke, jadi semua produk ya berbasis akad yang halal seperti mudharabah ya, musyarakah, murabah, dan izara yang pastinya. Nah, namun di balik perkembangannya ada tantangan besar yang masih harus dihadapi supaya sistem ini tuh bisa benar-benar kuat gitu dan mampu untuk berdaya saing. Nah, oke, sekarang kita masuk pada tantangan ya. Tantangan perbankan syariah di Indonesia gitu. Nah, tantangan yang pertama adalah literasi dan pemahaman masyarakat yang masih rendah. Jadi masih banyak ya masyarakat yang belum benar-benar paham perbedaan antara bank syariah dan juga bank konvensional gitu. Masih ada anggapan bahwa bank syariah itu sama saja ya, cuman hanya namanya yang berbeda atau ya diganti namanya gitu. Padahal bank konvensional itu berbeda dengan bank syariah ya. Supaya kita tahu bahwa bank konvensional itu ada bunga ya di dalamnya, dan bank syariah ada margin dan juga bagi hasil ya, jelas akadnya
gitu. Nah, survei OJK pada tahun 2023 mencatat tingkat literasi keuangan syariah baru sekitar 9,1%, ya, jauh di bawah literasi keuangan umum yang mencapai sampai pada 49,6%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak ruang untuk edukasi publik, gitu. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia yang terbatas atau SDM yang terbatas. Jadi tantangan berikutnya ya yang datang dari sumber daya manusia ini, teman-teman, masih sedikit tenaga profesional ya, yang paham terkait dengan dua hal sekaligus. Yang pertama ada ekonomi modern dan juga hukum Islam pada bank syariah gitu. Jadi bank syariah itu butuh pegawai yang ngerti keduanya. Biar apa? Biar bisa inovatif gitu ya. Inovatif tapi tetap sesuai dengan syariah gitu. Kemudian yang ketiga ada regulasi dan infrastruktur. Nah, meskipun OJK dan DSN MUI sudah punya aturan lengkap, kadang masih ada nih perbedaan tafsir antara lembaga soal implementasi akad gitu. Jadi selain itu sistem hukum kita tuh masih lebih condong ke model konvensional. Nah, jadi kadang bank syariah itu harus menyesuaikan diri dengan regulasi yang belum sepenuhnya spesifik untuk syariah. Nah, kemudian tantangan yang keempat adalah persaingan dengan bank konvensional. Nah, jadi bank konvensional itu punya modal besar, jaringan luas, bahkan teknologi canggih. Ya. Jadi bank syariah harus terus berinovasi supaya tidak tertinggal, ya, terutama dalam digitalisasi layanan gitu. Nah, akan tetapi di balik semua tantangan itu ya muncul peluang besar, ya, muncul peluang besar yang bikin masa depan perbankan syariah di Indonesia tuh bisa cerah sekali, cerah banget. Apa aja? Yang pertama adalah potensi pasar muslim yang sangat besar gitu ya. Kita semua tahu bahwa Indonesia punya lebih dari 240 juta penduduk muslim ya, dan sebagian belum menjadi nasabah bank syariah. Nah, artinya masih ada jutaan orang yang bisa dijangkau gitu ya. Kalau literasi meningkat, potensi pertumbuhan industri bisa lebih luas lagi, bisa lebih luar biasa lagi, bisa lebih baik lagi gitu. Yang kedua yaitu dukungan pemerintah dan regulasi. Nah, pemerintah ya melalui Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEXI itu menargetkan Indonesia dapat menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Wow, ya, sangat menarik. Nah, dukungan kebijakan ini dapat menumbuhkan peluang investasi syariah terbuka luas gitu ya, dari sektor keuangan, pariwisata halal sampai pada industri makanan dan kosmetik halal gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah inovasi digital dan fintech syariah. Nah, jadi digital itu jadi peluang paling besar ya. Nah, aplikasi seperti BSI Mobile, nah itu amanah ya, dan
investasi syariah bikin masyarakat tuh makin mudah untuk membuka rekening, ya, bukan hanya membuka rekening tapi dapat mempermudah masyarakat dalam transaksi, ya, bahkan sampai dapat berinvestasi hanya melalui ponsel atau handphone saja gitu. Nah, teknologi ini mematahkan batas, ya, batas jarak dan juga birokrasi. Jadi dapat juga membuat sistem syariah tuh makin relevan gitu, makin relevan di era digital ini, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah peran generasi muda. Nah, ini sangat penting ya teman-teman, karena pada dasarnya generasi muda itu punya posisi yang sangat-sangat strategis gitu ya. Nah, untuk mendorong perubahan, nah, kita semua tahu hal itu. Jadi mahasiswa kayak kita, ya, bisa menjadi penggerak literasi gitu ya. Bukan hanya itu, tapi kita juga dapat menjadi influencer keuangan halal, atau bahkan menjadi pelaku startup berbasis syariah gitu ya. Nah, kalau generasi muda peduli, maka masa depan ekonomi syariah itu akan jauh lebih kuat gitu. Dari semua pembahasan kita tadi, kita bisa bisa melihatnya kalau perbankan syariah di Indonesia itu sudah berada di jalur yang benar gitu ya. Tapi masih harus memerlukan dorongan yang cukup besar gitu. Nah, untuk menembus tantangan-tantangan tadi, kuncinya ada 3 hal. Ya, ada 3 kunci gitu. Yang pertama adalah edukasi masyarakat. Nah, supaya apa? Supaya semua kalangan atau semua masyarakat tuh bisa paham gitu ya, bisa paham bahwa bank syariah bukan hanya alternatif tapi juga solusi gitu. Kemudian yang ketiga adalah inovasi digital. Nah, ini tujuannya supaya apa? Supaya layanan itu makin mudah untuk diakses gitu ya. Makin mudah untuk diakses di seluruh kalangan gitu. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi antara pemerintah, lembaga, dan juga akademisi. Nah, ini penting banget nih teman-teman. Supaya apa? Supaya regulasi ya produk dan juga sumber daya manusia tuh dapat berkembang secara berbarengan atau dapat tumbuh secara berbarengan gitu. Nah, kalau ketiga hal ini sudah berjalan dengan baik, ya, bukan tidak mungkin gitu ya, Indonesia dapat menjadi center of Islamic finance di dunia gitu. Karena yang ditawarkan perbankan syariah itu bukan cuman sistem keuangan aja, tapi sistem nilai, ya, nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan yang pastinya gitu. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan satu kesan, yaitu dari materi tentang praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan juga peluang, saya pribadi jadi sadar bahwa sistem keuangan syariah bukan sekedar teori di buku, tapi benar-benar hidup di tengah masyarakat. Prinsipnya yang menjunjung keadilan dan keberkahan bikin saya merasa bahwa ekonomi pun bisa jadi ladang ibadah jika kita menjalankannya dengan niat yang benar. Nah, perbankan syariah punya potensi luar biasa besar untuk menumbuhkan ekonomi yang beretika. Tapi butuh dukungan dari semua pihak, dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, sampai kita sebagai mahasiswa. Penting banget nih buat
terus belajar dan memahami konsepnya, supaya kita bisa ikut menjaga nilai-nilai Islam di bidang ekonomi modern. Harapannya, semoga ke depan praktik perbankan syariah di Indonesia semakin maju, inovatif, dan inklusif. Bukan hanya dikenal sebagai bank tanpa bunga, tapi sebagai sistem ekonomi yang adil, transparan, dan mensejahterakan umat. Dan semoga generasi muda seperti kita bisa ikut jadi bagian dari perjalanan itu. Bukan sekedar penonton, tapi pelaku perubahan yang membawa keberkahan untuk negeri. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat menambah wawasan kita juga terkait dengan perbankan syariah ya. Amin. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menonton video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.